Assalamualaikum semuanya. Cireng popcorn ini tuh simple dan rasanya enak banget. Yuk langsung aja kita recook. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin teflon. Aku bakalan serut kurang lebih 4 siung bawang putih. Kalau mau diulek manual boleh ya teman-teman ya, tapi rekomendasi aku biar simple mending diserut pakai serutan keju ini. Kalau teman-teman gak punya, aku bakalan rekomendasiin serutan kejunya di deskripsi ya. Kalian bisa langsung aja beli, harganya mungkin cuma 2-5 ribuan, bener-bener murah banget dan worth it buat dibeli. Bawangnya udah diserut, lanjut aku bakalan tambahin 200 ml air. Ini sekalian serutan kejunya aku cuci kayak gini ya teman-teman ya, biar bawangnya nggak banyak yang kebuang. Untuk perasannya ada setengah sendok teh garam sama 1 sendok teh Royco, bisa diganti totole ya kalau kalian gak suka Royco. Dan lanjut di sini aku ada tepung tapioka. Untuk biangnya aku cukup pakai 2 sendok makan ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, cuman 2 sendok makan. Ini sebelum kalian masak adonannya, sebelumnya kalian jangan lupa untuk timbang tepung tapioka kurang lebih 150 gram. Jadi nanti setelah biangnya ini mateng, kita nggak perlu nimbang-nimbang lagi. Setelah tepung tapiokanya ditimbang, langsung kita masak si biangnya ini ya. Kita masak pakai api sedang aja, sambil terus dibalik-balik atau diaduk-aduk biar dia tuh matengnya merata. Kalau teman-teman suka daun bawang boleh ditambahin ya, cuman karena aku kurang suka jadi daun bawangnya aku skip. Pokoknya jangan didiemin ya teman-teman ya. Tepung tapioka itu kalau didiemin nanti matangnya nggak merata. Jadi harus diaduk-aduk seperti ini biar matangnya merata. Ini perlahan tepung tapiokanya udah mulai mengental, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh udah mulai bening gitu. Pokoknya kalau beningnya udah mulai merata itu tandanya udah mateng ya. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri, bentukannya kurang lebih seperti ini kalau udah mateng. Ini langsung aja kita tambahin tepung tapioka ya. Sebelumnya jangan lupa ditimbang dulu. Jadi keadaan biangnya panas langsung kita masukin. Kalau kita nunggu nimbang dulu baru kita masukin tepung tapiokanya, takutnya nanti biangnya tuh keburu dingin. Biar biangnya nggak keburu dingin, caranya seperti aku tadi ya, ditimbang dulu baru kita masak adonannya. Ini 150 gram langsung aja kita masukin ke dalam teflon. Kita aduk-aduk seperti di video ya. Ngaduknya pelan-pelan aja, jangan sampai kalis. Ini jadi ngaduknya nggak sampai kalis ya, cukup bentukannya tuh kriwil-kriwil gitu loh teman-teman. Kalau emang udah kriwilnya keseluruhan baru kita bentuk-bentuk. Ini menurut aku adonannya udah siap bentuk ya. Jadi buat cireng itu adonannya cukup seperti ini aja teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini tuh belum kalis sama sekali, bahkan tepungnya itu nggak merata gitu loh. Ini tekstur yang pas buat cireng ya. Jadi kalau udah seperti ini kita langsung aja bentuk-bentuk sesuai yang kita inginkan. Karena di sini aku tuh pengen buat yang popcorn atau bisa dibilang kecil. Jadi ini aku nyomotnya tuh kecil-kecil gitu, nggak gede-gede ya, mirip banget kayak cimol, tapi ini beda ya teman-teman ya. Dari segi adonannya, terus dari segi teksturnya juga beda banget. Kalau kalian penasaran sama perbedaannya, kalian bisa langsung aja recook ini. Dijamin kalian bakalan nemuin perbedaan cimol sama cireng ya. Ini cireng popcorn aku udah siap dibentuk-bentuk. Kalau udah seperti ini kita langsung aja siap goreng. Seperti biasa untuk ngegoreng aci-acian kita harus banget pakai minyak dingin ya. Jadi sebelum kompor dihidupkan kita masukin dulu cirengnya seperti ini. Jadi kompornya jangan dihidupin dulu, kita masukin dulu si cirengnya kayak gini ya, secukupnya aja teman-teman. Soalnya cireng atau aci-acian itu kalau digoreng ngembang, jadi kita kasih space sedikit biar dia tuh ada ruang buat ngembang gitu loh. Karena ini tuh emang hasilnya banyak banget, jadi aku bakalan ngegorengnya 2 kali.
Kalau digoreng seperti ini bentukannya mirip banget kayak cimol, tapi kalau udah kalian makan, kalian pasti ngerasain perbedaannya. Cimol sama cireng itu jauh berbeda ya teman-teman ya, dari segi teksturnya aja udah beda. Tapi kalau bentuknya sih menurut aku mirip, tapi nggak terlalu mirip ya. Kalau cireng menurut aku bentukannya lebih kriwil dan luarnya garing. Kalau cimol dia tuh mulus, ngembang, dan luarannya tuh belum tentu crispy ya teman-teman ya. Tapi kalau cireng luarannya tuh pasti crispy-nya. Ini kalau udah dimasukin seperti ini baru kita nyalain kompornya ya. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Jangan langsung diaduk ya, soalnya kalau langsung diaduk aku takutnya acinya itu malah kotor gitu. Maksud aku kayak hancur dan minyaknya bakalan kotor gitu teman-teman, gara-gara kena tepung yang belum nempel. Jadi ini kita biarin dulu sampai dia tuh ngeset sebentar, baru kita aduk-aduk seperti ini. Ngegoreng ini agak lama ya, jadi nggak usah buru-buru ngegorengnya, biar dia tuh awet crispy. Jadi kalau kalian pengen cirengnya awet crispy, ini kita gorengnya agak lamaan sedikit ya, biar luarnya tuh crispy, dalamnya kenyal-kenyal. Jangan lupa sambil dibalik-balik, pokoknya sampai dia tuh matangnya merata ya. Kalau kalian sering buat cireng terus gampang meletus, tipnya ya seperti itu tadi teman-teman, harus pakai minyak dingin. Untuk gorengan kedua, kalian bisa matiin dulu kompornya. Kalian bisa refill minyaknya sedikit aja atau langsung juga nggak apa-apa. Tapi rekomendasi aku, ini setelah yang pertama mateng, kita langsung matiin aja kompornya ya. Jadi biar kalian tuh nggak ada insiden meledak gitu ya teman-teman ya. Ini buat safety aja ya, biar aman gitu ya. Kita matiin kompornya, kita refill minyak sedikit aja. Setelah itu kita baru masukin si cirengnya. Seperti yang aku omongin tadi, waktu kita masukin cireng, apinya jangan dihidupin dulu. Jadi kita masukin si cirengnya dulu, baru kita hidupin kompornya. Setelah digoreng semuanya, ini dia hasilnya. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja kasih bumbu. Ini aku masukin ke dalam baskom yang gede kayak gini, dan aku bakalan masukin chili sauce. Kalian bisa pakai merek apa aja. Kalau mau pakai merek seperti yang punya, linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Lanjut, aku bakalan tambahin jagung manis. Ini untuk takarannya sesuai selera. Untuk jagung manisnya aku pakai 1 sendok makan. Dan biar lebih pedas, aku bakalan tambahin daun cabai. Kalau kalian suka yang lebih pedas, bisa pakai level 30 ataupun 50. Aku pakai 15 aja ya, nyari yang aman. Setelah itu kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Dijamin 3 bumbu ini bikin cireng kalian tuh rasanya jauh lebih enak. Kalau kalian biasanya makan cireng dicocol pakai chili oil, pakai bumbu rujak, kali ini cobain deh pakai 3 resep yang aku kasih ini. Dijamin bakalan ketagihan. Ini walaupun dicampur diaduk-aduk kayak gini, crispy-nya masih tahan ya teman-teman ya. 2-3 jam dia tuh masih crispy. Kalau kita tadi ngegorengnya bener-bener garing. Dan ini dia hasilnya setelah aku sajikan. Kurang lebih bentukannya seperti ini ya. Ini tuh bumbunya simple tapi enak banget teman-teman. Seriusan deh, tuh kalian bisa lihat sendiri ya, bentukannya kayak gini. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh resep simple tapi enak banget. Kalau kalian nggak percaya, langsung aja di recook teman-teman. Seriusan deh, ini tuh enak banget. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.